Shalom, saudara-saudaraku sekalian dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Apa kabar? Bertemu lagi dengan saya di sini dalam program misi SVD Indonesia, yaitu Obor Kehidupan, di mana acara ini mengkisahkan kembali tentang pengalaman-pengalaman iman, kesaksian kehidupan keluarga kita bersama Tuhan Yesus. Bersyukurlah saat ini kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua, diberi kesehatan dan pengharapan di tengah-tengah berbagai ujian yang dialami oleh seluruh umat manusia. Untuk itu, janganlah ragu kita sebagai anak-anak Tuhan yang masih setia selalu mengandalkan Tuhan saja. Ya, sekali lagi saudaraku, ada kekuatan doa. Kekuatan doa yang dipanjatkan dengan sungguh-sungguh akan menambah kepercayaan akan iman kita. Seperti halnya dalam nas kitab suci Markus 11 ayat 24-25 disebutkan. Karena itu, aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikannya kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Demikianlah saudara-saudaraku yang terkasih, dalam episode kali ini kita akan mendengarkan kisah dari sebuah keluarga di mana pengalaman hidup mereka dapat dijadikan pembelajaran dalam hidup kita juga. Judul kisah kali ini yaitu kekuatan sebuah doa. Kesaksian ini saya dapat dari seorang ibu yang bernama Ibu Natalia, sebut saja Bulia, tinggal di kota Ngawi, Jawa Timur. Pada tahun 1996, tepatnya saat itu tanggal 14 Desember, ada seorang bayi mungil perempuan yang sangat lucu, usianya baru 1 minggu. Diasuh oleh sebuah keluarga yang bernama Pak Sanusi, 51 tahun, dan Ibu Yani 44 tahun saat itu. Bu Yani adalah istri Pak Sanusi dari pernikahan keduanya. Karena Pak Sanusi, istrinya yang pertama sudah lama meninggal, sedangkan anak Pak Sanusi sudah dewasa semua. Yang satu baru saja menikah dan tinggal di kota Ngawi, dan yang kedua anak laki-lakinya juga sudah bekerja, sering keluar kota. Sehingga Bu Yani dan Pak Sanusi merasa kesepian di saat usia mereka semakin menua. Bayi mungil tersebut diberi nama Intan. Keluarga Pak Sanusi pun menjadi semakin bahagia dengan hadirnya Intan dalam rumah tangganya. Terlebih, Bu Yani sangat menikmati hidupnya karena kehadiran Intan sangat didambakannya. Karena sepanjang hidup Bu Yani memang belum pernah mendapat anugerah seorang anak. Begitu pula saat Bulia semenjak menikah dengan Pak Kunadi suaminya, Bulia belum juga dikaruniai seorang anak. Sehingga semua perhatiannya juga tercurah pada Intan kecil. Bulia sering tinggal di kota Madiun, maksud saya. Karena Bulia memang mempunyai usaha sampingan di kota tersebut. Sehingga secara tidak langsung Intan memang diasuh oleh dua keluarga ini dengan penuh kasih sayang. Intan kecil bertumbuh semakin besar dan menggemaskan. Bu Yani sangat mencintai Intan, begitu pula dengan Bulia dan Pak Gunadi. Intan kecil tidak lagi dianggap sebagai anak adik angkatnya, melainkan justru dianggap sebagai anak kandungnya juga. Berbagai kebutuhan Intan dipenuhi oleh dua keluarga ini, mulai susu, pakaian, makanan, dan kebutuhan yang lain. Bu Yani lucunya setiap membeli barang pecah belah, entah itu peralatan rumah tangga, entah itu perabotan, elektronik, dan sebagainya, di belakang barang tersebut selalu disebut nama Intan. Jadi seakan Bu Yani sudah menyiapkan itu semua sebagai kenangan buat anaknya dewasa kelak. Ketika itu usia Intan sudah menginjak 10 tahun. Bu Yani mengungkapkan keinginannya pada suaminya untuk membelikan sebuah rumah khusus buat Intan. Rumah itu dibeli karena keinginan Bulia ada
agar Intan nantinya dekat dengan Bulia. Bu Yani mengumpulkan hasil usahanya dari warung yang dikelola Bu Yani dengan Pak Sanusi. Dan kebetulan di situ juga ada rumah yang dijual lumayan murah, sehingga Bu Yani terjangkau untuk membelinya, yaitu di Ngawi dekat rumah Bulia. Lalu Bu Yani pun juga menambah uangnya untuk membeli rumah tersebut dengan menjual semua perhiasan miliknya sebagai tambahan membeli rumah tersebut. Seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Ketika itu tahun 2010, Bu Yani mengidap penyakit diabetes dan mulai sakit-sakitan, sehingga Intan sering kurang perhatian. Begitu juga secara bersamaan Pak Gunadi, suami Bulia, juga mengeluh sakit ginjalnya. Dan setelah diperiksakan ke dokter, ternyata Pak Gunadi divonis dokter untuk cuci darah. Inilah yang menyebabkan Bulia memutuskan untuk menutup usahanya di kota Madiun dan lebih serius mengurus suaminya di kotanya sendiri. Pak Sanusi yang sudah tua pun juga kurang memperhatikan Intan lagi. Dia lebih sering banyak mengurus istrinya yang sakit sambil meneruskan usaha warungnya sendiri tanpa bantuan istrinya. Intan lebih sering dititipkan ke anak Pak Sanusi yang laki-laki, yang nomor 2 itu, dan kebetulan sudah menikah. Rumahnya ada bersebelahan dengan rumah Pak Sanusi di Madiun. Namun, ada perbedaan di sini. Anak kedua Pak Sanusi tidak sebaik seperti Bulia. Begitu juga dengan menantunya. Intan sering didapat perlakuan kasar dari kedua orang tersebut yang lebih mementingkan keluarga mereka sendiri. Tidak ada rasa belas kasih pada Intan sebagai saudara angkatnya. Hingga pada akhirnya Intan pun tumbuh menjadi gadis kecil yang pemurung, keras hati. Di sekolah Intan juga sering dibully teman-temannya. Intan pun tumbuh menjadi anak semakin yang tertutup. Sebelum kepergian Bu Yani yang terakhir kalinya, waktu itu almarhum sempat berpesan pada Bulia untuk menitipkan Intan, anak tirinya itu. Namun selang setengah tahun kemudian, sejak Bu Yani meninggal, malang tak dapat ditolak. Pak Gunadi, suami Bulia pun juga ikut meninggal dunia karena gagal ginjal yang deritanya sejak lama. Intan pun merasa sangat kehilangan sekali. Sehingga ada suatu peristiwa yang membuat perubahan besar bagi mental Intan tersebut. Peristiwa itu mengejutkan hati pikiran Intan yang masih lugu dan polos. Karena ada seorang tetangga yang mengungkapkan jati diri Intan yang sebenarnya, kalau Intan itu bukan anak kandung dari Pak Sanusi dan Bu Yani. Hati Intan serasa diiris-iris. Ia merasa shock berat. Belum lama ditinggal ibunya, yaitu Bu Yani yang sangat mencintainya, dan Pak Gunadi yang sangat mengasihi dan memperhatikannya. Dia seolah tak kuasa menerima semuanya ini. Belum lagi ditambah perlakuan saudara angkatnya yang sangat kasar padanya, juga saudara iparnya itu. Juga teman-teman sekolahnya yang banyak memusuhinya. Entah mengapa. Mungkin karena sifat Intan sendiri yang sering keras kepala, egois dan sebagainya. Dan sejak saat itu Intan menjadi tambah pemurung. Gak banyak bicara dan memberontak, sulit dinasehati, apalagi sejak ia masuk bangku SMP, keras hatinya semakin menjadi. Pernah suatu kali Intan diajak ikut Ibu Lia untuk disekolahkan di Ngawi, tetapi dia tidak mau karena ia masih berat meninggalkan Pak Sanusi yang semakin tua dan sendirian dalam usaha di warungnya.
Bulia pun semenjak kepergian Pak Gunadi, kondisi ekonominya juga mengalami kemerosotan. Di sisi lain, Bulia masih harus meneruskan biaya pendidikan adik Pak Gunadi yang masih menjadi tanggungannya, hanya berbekal sisa pensiun dari almarhum suaminya saja. Sehingga Bulia juga sudah mulai jarang pulang ke Madiun. Mereka bisa berkomunikasi dengan keluarga di Madiun hanya melalui telepon saja. Sesaat ketika Intan sudah memasuki bangku SMK, dia sudah mulai merasa bosan sekolah. Dia mulai bolos di semester pertama. Guru BP sering mengontak Bulia sebagai walinya kalau Intan sering bolos sekolah dan tidak perhatian dalam pelajarannya. Hingga ada satu peristiwa yang mengejutkan. Saudara ipar Bulia sengaja menghajar Intan karena dia sudah tak tahan dengan kelakuan Intan. Di dekat warungnya, dia dihajar sehingga Intan merasa kesakitan dan merasa malu karena letak warungnya itu di pinggir jalan raya. Bisa dibayangin, saudara-saudara. Jalan raya itu ramai, lalu larang orang banyak dekat warung Pak Sanusi. Jadi waktu Lia dihajar banyak sekali orang yang melihatnya. Dan sejak peristiwa itu, entah mengapa yang ada di benak Intan, saat dia melihat segerombolan anak pang yang putus sekolah hidup liar di bawah kolong jembatan di pinggir jalan dekat warungnya itu. Dia pun seolah merasakan betapa bahagianya anak-anak pang itu jika ia sendiri menjadi seperti mereka. Hidup bebas tanpa tekanan, caci maki, hinaan, apalagi sebagai anak angkat yang kurang diterima saudaranya. Hingga akhirnya hanya dengan berbekal HP-nya, dia jual HP itu untuk biaya hidupnya dalam perjalanannya. Ia meninggalkan rumah Pak Sanusi tanpa pamit sedikit pun. Pak Sanusi akhirnya mendapat laporan dari guru BP sekolahnya kalau Intan sudah beberapa hari tidak sekolah. Pak Sanusi shock berat mendengar peristiwa itu. Dia hanya bisa menangis meminta pertolongan Bulia untuk mencari Intan adiknya yang sudah 2 hari tak kunjung pulang ke rumah lagi. Siang itu juga sejak Pak Sanusi memberi kabar tentang kepergian Intan, Bulia ke Madiun dan kontak terus dengan guru BP Intan sehingga ditemukan informasi yang memberitahu jika Intan sudah sampai di Pulau Madura. Bulia tidak banyak yang bisa dilakukan. Lemas sekali tubuhnya. Kalut pikirannya. Jangankan alamat posisi Intan saat itu di mana. Sedangkan satu-satunya alat komunikasi yang Intan punya dijualnya. Malam itu, Bulia hanya bisa bersimpuh di hadapan Tuhan. Dia berdoa dengan sebuah kata dan bahasa yang sangat penuh dengan makna. Ya Yesusku, Engkaulah penguasa langit dan bumi, dan segala makhluk yang ada di dalamnya. Engkau tahu Intan juga adalah anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Aku mohon belas kasih-Mu ya Tuhan. Ampunilah aku yang kurang perhatian pada Intan. Ampunilah juga Intan anak-anak-Mu juga. Saat ini juga Tuhan, aku mengampuni Intan dengan segala kesalahannya dan sifat buruknya selama ini. Aku mohon Selamatkannya ya Tuhan. Aku ingin memanggil jiwa Intan, roh Intan, pulanglah saat ini juga. Kembalikan Tuhan, kembalikan dia pada rumah kami lagi. Aku percaya Tuhan, Engkau akan mengabulkan Intan dan membawa Intan pulang dalam keluarga kami dengan selamat. Kemudian Bulia menutup doanya dengan doa Bapa kami dan doa Salam Maria. Dia minta pertolongan Bunda Maria untuk mendoakannya juga. Itu adalah sepenggal doa yang dipanjatkan Bulia dengan sungguh-sungguh dan percaya. Dan benar, esok harinya saat itu pukul 3 siang, ternyata Intan kembali pulang ke rumah dengan selamat. Ia merasa ketakutan sekali, duduk di bawah lantai sambil dekap kakinya di dekat kasur Pak Sanusi yang sedang berbaring di situ juga karena sakit tua. Saat itu Pak Sanusi tidak bisa berkata banyak saat Intan datang. Tetapi anak laki-laki Pak Sanusi datang mendekat dengan berangnya, kembali ia mengusir Intan dari rumah Pak Sanusi.
Tetapi untung Bulia segera datang dan memeluk Intan dengan penuh kasih sayang. Saat itu ia sangat ketakutan sekali. Bulia sekaligus memberi perlindungan pada Intan atas perlakuan kasar adik laki-lakinya itu. Bulia menasihati Intan agar kembali mau melanjutkan sekolahnya dengan serius. Dan dengan tulus, Bulia menyemangati Intan terus-menerus. Intan pun mau berjanji untuk meneruskan sekolahnya hingga selesai. Dan benar, hanya dengan cinta yang penuh kasih sajalah Intan hidup dalam pengharapan. Bulia telah mengenal Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, sehingga dia tahu cara mendidik Intan dan membesarkan Intan. Hampir setiap minggu Intan diajak untuk ikut misa dan adorasi, serta ikut retret penyembuhan luka batin. Meskipun Intan dalam hal ini sendiri memiliki keyakinan yang berbeda dengan Bulia. Tetapi Intan meyakini kuasa Tuhan Yesus begitu besar kasih-Nya, mampu memulihkan hidupnya. Intan berhasil merampungkan sekolahnya dengan nilai yang sangat memuaskan, hingga akhirnya ia bisa bekerja. Singkat cerita, akhirnya Tuhan pun mempertemukan Intan dengan jodohnya dengan cepat. Ia pun menikah. Suaminya sangat mengasihinya dan menerima dia apa adanya. Begitu pula mertua Intan sangat menyayangi Intan. Saat ini, Intan sudah dikaruniai seorang bayi perempuan yang cantik. Puji Tuhan, dia pun berjanji akan menjadi seorang ibu yang penuh kasih sayang. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, demikianlah kisah kesaksian dari Ibu Lia tentang besarnya kuasa doa. Dan mujizat itu terjadi dari iman kita juga. Bagaimana sebuah doa dapat dijawab Tuhan? Itu semua dari cara kita berdoa. Seperti yang telah diajarkan Tuhan Yesus sendiri, yaitu doa Bapa kami. Doa Bapa kami tidak hanya sekedar doa dengan kata-kata, tetapi sebuah doa yang syarat dengan makna. Tetapi hal ini sering lupa kita pahami. Dan bagaimana cara kitanya? Silahkan kita menintrospeksi diri kita masing-masing saat kita berdoa. Terima kasih saudaraku. Kita akan berjumpa lagi dalam episode berikutnya. Jangan lupa, saya juga tetap menunggu kisah kesaksian iman keluarga kita yang lain. Kirimkan kisah kesaksian Anda pada email yang sudah tercantum di sini, agar nama Tuhan semakin dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati.